Menurut saya ya, ya udah oke. Yuk. Kalau udah mulai saya siap ya. Shalom semua, selamat kembali bergabung di acara bincang-bincang bersama kami dari tim Good Grow Up Together. Sebelum kita berbincang santai nih pada hari ini, kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami ucap syukur, kami masih bisa meluangkan waktu kami sebentar untuk berbincang-bincang, berbagi sekitar apa yang kami alami, sharingan demi sharingan sehingga menguatkan kami satu sama lain yang mendengarnya. Dan kami percaya Tuhan Yesus, acara ini kepunyaan-Mu Tuhan Yesus, biar Kau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan tak lupa kami juga minta dari pertolongan dari Roh Kudus-Mu, Roh Penolong-Mu, untuk menyertai setiap kami, sehingga apa yang kami lakukan dalam hidup kami, apa yang kami kerjakan di dalam acara ini semuanya menghasilkan buah yang baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kami kerjakan semata-mata hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pimpinlah acara ini berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir, yang siap memulai perbincangan kita. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Sekali lagi shalom semua teman-teman, selamat datang di Shalom. acara Good. Nah, pada hari ini acara kita ini akan dibawakan oleh teman tim dari Good, namanya Pak Prana. Nah, dia akan men-sharing sesuatu yang menarik nih dari Pak Prana. Silakan Pak Prana, waktu saya persilakan. Oke, selamat malam rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat Siswoni. Temanya pada sore menjelang malam hari ini kita mengenai pemilihan pasangan hidup. Tapi ini mungkin ditujukannya buat yang belum menikah ya. Kalau buat kita yang di sini yang udah menikah ini mungkin tidak bisa dijadikan referensi. Karena kalau Tapi boleh dijadikan dong mencatat-catat Pak. Kayak Bu Amel kan masih punya anak ABG 2, Oh boleh iya, dong. oh iya. Ya mungkin referensinya buat kalau yang udah ada anak-anaknya ya kali ya. Kalau buat yang sudah menikah ini mungkin harus disingkirkan dulu. Tapi ini juga Pantesan mungkin, video mau direkam. apa namanya eh, tidak bisa dijadikan patokan. Cuman mungkin standarnya atau basicnya mungkin bisa lah ya. Karena kan tergantung juga pribadi orangnya. Tapi secara basic kita harus kalau menurut saya basicnya yang saya akan kasih di sini gitu loh. Hal-hal lain mungkin tambahan-tambahan lain mungkin bisa nanti kita sharingkan bersama-sama gitu loh. Oke, berbicara mengenai pemilihan pasangan hidup itu berarti kita berbicara juga mengenai pernikahan. Dan bagi saya pernikahan itu merupakan salah satu momen yang spesial yang dimana momen itu pasti akan kita ingat ya. Pernikahan itu pasti kita akan ingat mengenai tanggalnya, gedungnya di mana kita menikah, siapa yang memberkati. Itu merupakan salah satu momen yang berharga yang sepanjang hidup kita akan kita ingat selain daripada mungkin hari ulang tahun kita atau mungkin ada suatu dalam pekerjaan kita naik pangkat, itu juga momen-momen yang mungkin akan kita ingat. Tapi kalau ulang tahun mungkin tahun-tahun tertentu ya kayak misal tanggal 17 ulang tahun yang ke-17 atau mungkin ulang tahun yang usia-usia tertentu ke-50 itu juga mungkin jadi momen-momen yang berharga yang kita ingat biasanya gitu ya. Selain daripada pernikahan gitu. Dan dalam pernikahan ini kalau bagi kita orang Kristen pernikahan ini adalah merupakan suatu peristiwa yang harus kita lakukan sekali seumur hidup gitu loh. Jadi dalam untuk memasuki pernikahan ini perlu dilakukan screening karena hal ini merupakan sekali seumur hidup, nggak bisa untuk berkali-kali gitu. Kalau ulang tahun mungkin kita bisa berkali-kali, naik pangkat berkali-kali. Tapi kalau pernikahan ini tidak bisa dilakukan berkali-kali, tapi harus sekali seumur hidup karena dalam pernikahan ini melibatkan Tuhan Yesus untuk memberkati pernikahan tersebut. Sehingga dalam prosesnya menuju pernikahan, screening untuk pemilihan pasangan hidup itu harus dilakukan gitu. Screening yang ketat harus dilakukan bagi setiap yang mau memasuki pernikahan gitu ya kan. Maaf Pak Prana, berapa kali saringan?
Ini maksudnya berapa kali calon pasangan hidup gitu maksudnya? Bukan, maksudnya tahap-tahap penyeleksiannya tuh kayak misalkan kita mau lulus kontes itu berapa kali tahapnya itu loh, Pak. Nah, Oh itu. gitu. Nah itu tahap-tahapannya kayak kita tadi, kayak saya tadi bilang itu tergantung pribadi-pribadinya. Cuman maksudnya screening ini harus dilakukan gitu loh. Karena kan yang tadi saya bilang ini terjadinya sekali seumur hidup. Hanya maut yang bisa memisahkan gitu loh. Sehingga kalau udah maut memisahkan ya mungkin pasangan yang ditinggalkan itu juga boleh juga untuk melakukan pernikahan berikutnya. Asal kalau pasangannya itu meninggal dunia atau seperti yang kita tahu dari firman Tuhan dan gereja kita juga menganut paham seperti itu. Pernikahan dilakukan jika salah satu pasangan ada yang meninggal dunia gitu. Iya Pak Prana. Jadi, Kalau ya, umur 80 tahun masih boleh berarti ya. ya boleh. Cuman ya kira-kira aja lah 80 tahun udah ibaratnya mau menuju ke KUA-nya aja, KUA-nya ke catatan sipilnya atau menuju ke altarnya aja udah ngerepotin orang. Berarti lebih cocoknya ke pasangan muda ya. Iya, cocoknya bisa ke pasangan muda, bro. Seperti Oke itu. sih. Jadi kemudian berarti untuk membicarakan seperti ini kita harus tahu dulu pribadi-pribadi atau orang-orang yang kayak gimana sih yang sudah sepatutnya melakukan screening untuk pemilihan pasangan hidup gitu loh. Jadi kalau menurut saya ini setiap pribadi itu baik itu pria atau wanita harus memiliki syarat-syarat untuk melakukan pemilihan pasangan hidup. Nggak mungkin di usianya misalnya masih SMP dia udah melakukan screening pasangan hidup, ya lebih baik dia mikirinnya ya sekolahnya aja dulu gitu kan. Atau baru SD kelas 6 udah aku mau screening pasangan hidup nih ya. Nggak juga gitu ya. Kalau menurut saya dia harus juga ada usia-usia atau batasan-batasan seseorang itu baik itu pria atau wanita melakukan kegiatan atau untuk memilih pasangan hidup. Yang pertama yaitu kalau untuk apabila dia pria itu kalau menurut saya pria itu harus sudah dewasa rohani. Dewasa rohani yaitu dia harus mengerti tujuan hidupnya dia gitu loh dan maksud dia hidup. Itu untuk pria gitu. Yang kedua, dia juga sudah harus memiliki visi atau tujuan hidup. Pria tersebut sudah memiliki visi atau tujuan hidup. Termasuk di dalamnya tujuan dia untuk berkeluarga. Itu sudah harus dimiliki oleh seorang pria. Baru bisa dia membicarakan mengenai untuk tujuannya untuk melakukan pemilihan pasangan hidup. Kemudian yang ketiga, dia harus seorang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini maksudnya adalah dia sudah memiliki pekerjaan. Pekerjaan bukan berarti dia harus cuma karyawan, bisa aja dia pengusaha atau dia punya bisnis tersendiri gitu loh. Pokoknya dia sudah menghasilkan. Kalau menurut saya bagi seorang pria itu seperti itu. Kemudian yang untuk dari sisi wanitanya, seorang wanita itu bisa untuk melakukan penscreeningan pasangan hidup apabila dia harus yang sama tadi memiliki visi juga. Wanita dan pria juga harus memiliki visi. Kalau dia udah memiliki visi dalam berkeluarga nantinya, gimana berkeluarga itu dalam kehidupannya, nah itu wanita itu atau pribadi tersebut bisalah untuk mencari pasangan hidup. Kemudian yang kedua dia juga harus dewasa rohani, jadi sepadan ini, pria sama wanitanya jadi sepadan karena sudah dewasa rohani. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk yang wanita ini menurut saya dia harus punya siap untuk tunduk sama laki-laki. Nah, ini berat nih. Karena seperti firman Tuhan bilang, yang wanita itu harus tunduk sama laki-laki gitu. Karena kan kita tahu yang untuk yang laki-lakinya juga dia harus menghormati wanita gitu. Kalau wanita di sini harus tunduk laki-laki sebagaimana dalam Efesus 5 ayat 23 sampai 24. Karena wanita diciptakan sebagai penolong, tetapi wanita juga bukan sebagai pembantu. Jadi dia harus siap untuk menjadi penolong. Kalau menjadi penolong berarti dia harus siap untuk melakukan apa yang seperti suaminya
bikin gitu, tapi juga bukan sebagai pembantu gitu. Dan ya kira-kira juga kali suaminya kalau memperlakukan istrinya sebagai pembantu gitu loh. Dan juga wanita tidak boleh memiliki, bagi saya tidak boleh memiliki sifat yang controlling, karena controlling itu harus dimiliki oleh seorang laki-laki. Kemudian setelah kedua pria dan wanita itu memiliki syarat-syarat untuk yang seperti yang saya bilang di atas, makanya ketika sudah memiliki sifat-sifat tersebut, untuk melakukan menuju ke pernikahan, bagi saya mereka harus memiliki syarat-syarat masing-masing itu, baik pria atau wanita, harus memiliki syarat-syarat supaya mereka bisa saling-saling bisa mengatakan ya ini jodoh saya, ya ini memang benar pasangan hidup saya gitu. Syarat-syaratnya apa untuk bisa dijadikan seseorang itu bisa dijadikan pasangan hidup? Yang pertama itu harus mutlak, dia itu harus seiman. Dalam hal ini sama-sama memiliki Tuhan dan Juru Selamatnya Yesus Kristus, sama-sama Kristen. Karena banyak yang bisa menjadi permasalahan apabila memiliki keyakinan yang berbeda atau pandangan atau agama yang berbeda, terutama dalam proses untuk membesarkan anak, untuk menerapkan karakter-karakter ke depannya anak-anak. Jadi harus seiman, itu yang pertama. Kemudian yang kedua bagi saya adalah selain seiman, pasangan itu atau pria atau wanita yang akan kita pilih itu harus seimbang. Seimbang di sini harus sama-sama memiliki tujuan yang sama pada saat mereka menikah, tujuan mereka menikah itu harus sama dan siap untuk saling berkorban. Itu menurut saya itu seimbang. Kemudian yang kedua sevisi, itu hal yang ketiga, sevisi harus saling mendukung satu dengan yang lainnya. Mau di mana dibawa rumah tangga ini apabila nanti sekolah anak-anak sekolah gimana, itu juga harus dipertimbangkan bagaimana cara mendidik mereka, itu juga harus dibicarakan. Nah, bagi saya itu 3 hal aja sih untuk memiliki pasangan hidup. Yang hal yang dasar, yang pertama yaitu tadi seiman, seimbang, dan sevisi. Itu hal-hal seperti itu saja sih basic. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan lain dari kita semua yang ada di sini. Terutama yang sudah menikah nih, saya lihat di sini ada Ibu Amel, Pak Beni, Pak Dimas, kemudian juga ada Pak Riko yang mungkin bisa nanti saling menambahkan mengenai hal-hal yang perlu dalam melakukan pemilihan pasangan hidup. Yang pasti sih dalam pernikahan itu pasti ada suatu atau beberapa kejadian yang ya seperti kita tahu ya, hal-hal yang bentrok gitu. Cuman ya pada prinsipnya apapun itu yang terjadi tidak boleh membuat untuk pasangan tersebut bercerai gitu. Harus sama-sama bisa memiliki atau kerinduan untuk membicarakan menuju jalan yang terbaik apabila ditemukan permasalahan di depannya. Gitu saja sih yang saya mungkin bisa bagikan, Sis Poni. Demikian, Sis Poni. Ya, thank you Pak. Maksudnya gini loh, kadang kan memilih pasangan kan nggak bisa kayak kita pilih baju ya. Kita lihat yang cocok, kita suka kita pakai, terus begitu besok kita bosen, kita cari lagi yang baru. Benar nggak Pak? Nggak bisa begitu kan ya. Terus, nah kan begitu banyak pilihan, terus kita mesti milihnya gimana? Gimana tuh Pak Prana? Andai kata udah pilih satu nih, terus kan nongol lagi yang lain. Terus katanya, ya pokoknya lebih bagus yang itu, tuh gimana Pak? Mungkin kalau untuk masalah pemilihan pasangan hidup tidak bisa disamakan kayak milih baju ya. Yang kita suka ya itu yang kita pilih. Karena tidak ada manusia yang sempurna buat saya, seperti saya memilih istri saya yang tercinta sekarang ini, walaupun dalam keseharian sering mengalami hal-hal yang bikin ribut, tapi ya karena tidak ada yang sempurna tadi itu, saya memutuskan gitu loh. Ya udah, ini yang saya jadikan pasangan hidup, baik atau buruknya nanti ke depannya saya jalani bareng-bareng gitu loh.
Yang pasti Berarti ya, dalam ketika Pak Prana memutuskan untuk menikah dengan istri, berarti udah lewatin maksudnya juga minta juga doa dong. Apakah memang iya, Tuhan kirim gitu kan? Jadi iya, kalau yang saya nangkep, selain kita mencari yang sevisi semisi, basicnya paling basic tuh mesti seiman, benar nggak Pak? ya, seperti yang saya dibilang Ah, tadi itu seiman tadi itu, karena uh-uh. dengan seiman itu kita bisa saling mendoakan gitu kan, yang dengan Mm-mm, tujuan mm-mm, yang sama gitu, mintanya ke yang mm-mm, sama, bertanyanya ke mm-mm, mm-mm, Tuhan yang sama, jadi bisa ketemu mm-mm, gitu loh jadinya. Itu mm-mm, loh sis jadinya. Ya itu tadi tidak ada pribadi yang sempurna gitu loh. Mungkin dalam prosesnya, mm-mm. dalam proses screeningannya mungkin beberapa kali ketemu orang si A, ternyata enggak juga. Ketemu si B, menjalin hubungan ternyata enggak juga. Ya karena itu tadi mungkin belum apa namanya belum jodohnya dan juga memang sama-sama Belum belum memiliki waktunya. visi ya belum waktunya dan Uh-uh. juga mungkin waktu itu berbicaranya belum ingin juga menikah gitu loh. Jadi begitu ketemu ya Mm-mm. sama-sama memang tidak ingin menikah ya jadilah gitu menuju ke jenjang pernikahan. Berarti Tapi itu intinya, berarti yang saya tangkap juga, maksudnya selain itu juga apa namanya waktunya Tuhan juga ya Pak ya, benar nggak? iya Jadi waktunya bukannya Tuhan mau-maunya memang. kita juga gitu. Iya memang itu Soalnya, uh-uh, seperti yang soalnya kayak saya saya pernah lihat uh, beberapa tuh Pak Prana kasus ya, teman gitu, maksudnya mereka udah sampai katekisasi pernikahan, tapi buntut-buntutnya bisa batal lupa itu loh. Dan ya maksudnya udah katekisasi pernikahan nih, udah paling tinggal selangkah lagi nggak jadi Pak. Nah itu ada tuh teman saya pernah ngalamin tuh. Nah, maksudnya ya mungkin pada saat itu orang kalau lagi emosional kan nggak berasa ya, ini kok begini ya, ya, udah tinggal selangkah lagi, ternyata kan ke depannya Tuhan jauh lebih tahu ya, maksudnya sebenarnya yang terbaik buat kamu tuh yang mana gitu. iya. Ya memang kalau hal seperti itu ya ya seperti saya bilang tadi pernikahan ini adalah salah satu peristiwa atau suatu lembaga yang melibatkan Tuhan. Jadi kalau memang belum waktunya Tuhan ya gimana pun kita maksainnya nggak bakalan terjadi gitu. Waktunya untuk menikah itu. Namun kalau mengenai pemilihan-pemilihan pribadi ya ketiga hal itu aja sih yang tadi saya bilang tadi harus seiman, harus seimbang dan juga masing-masing pasangan itu memiliki visi yang sama mengenai keluarga ke depan gimana. Itulah di dalam Tuhan. Mm-mm. Begitu kalau menurut saya sih Sony kalau mengenai ya waktunya Tuhan Harusnya, ya ya kita belum harusnya sih kalau sharing-sharingan tentang pasangan sih harusnya yang model kayak apa Jamel, Pak ya ya Prana, Pak Beni, Pak Ko Riko Riko, Pak Dimas, mesti yang lebih banyak kasih kisi-kisi ya. ya Soalnya kita perlu banyak catatan nih di sini. ya Banyak memang itu banyak catatan. seperti tadi saya bilang di awal itu masukan dari saya mungkin ada hal-hal lain yang Hmm. bisa ditambahkan oleh para pejuang-pejuang para yang udah Pejuang melakukannya ya Bahtera berada di kehidupan ya Pak. uh, Pejuang Bahtera udah kehidupan ya. mengarungi pernikahan nih bisa juga dijadikan masukan seperti Pak Riko nih kayaknya mau ngomong silakan Pak Riko. Pak Prana sendiri udah berapa tahun Pak pernikahan sama Ibu? Saya nikah dari tanggal 1 Kok deh tanggal? Oktober dari ya kan dari tanggal 1 Oktober tahun 2011 udah hampir 2011. 9 tahun lah. Ntar yang ke-10 tahun kita makan-makan dong Pak. Ada perayaan. Ya, ada perayaan saya yang ke-10 kayak nomor Maradona soalnya. Keren banget. Ayo Pak Riko silakan Pak Riko mau menanggapi. Cek Mike, cek. Jadi makan apa? Nah, kok makan ini udah makan juga kemarin. Makannya tahun depan. Jadi Bagi gini, tantang lagi ntar Pak Prana. jadi gini tadi Pak Riko. Perayaannya mau makan apa gitu? Oh gitu ya. Ya itu ntar Tabonai lah kita undang. Tabonai. Jadi tadi gini Pak Riko, saya udah bilang dasar-dasar memilih pasangan hidup tuh harus seiman yang pertama. Kemudian pasangan yang kita pilih itu harus seimbang dan juga harus sevisi. Baru bisa kedua pasangan tersebut melanjutkan ke pernikahan. Mungkin Pak Riko ada tambahan mungkin Pak Riko. Pak Prana, sorry, yang seimbang memang. tadi tuh seimbang dalam bentuk bobot atau gimana?
Seimbang mungkin bukan masalah bobotnya sih, mungkin dalam karakter makannya. Soalnya kan kalau sama-sama karakternya sama-sama suka makan, bagus tuh, jalannya enak. Iya benar. Kalau misalnya satu suka makan, satu nggak suka makan, nggak klop Nah dong, benar itu dong Pak? repot, Iya. satu jalan, satu di rumah. Mungkin itu jadi pertimbangan juga sih, imbang. Betul. Berarti mesti mencari yang bisa diajak makan bareng-bareng, Makan jalan-bareng gitu ya Pak ya? Iya. Itu kok. Silakan Pak Riko, silakan. Pak Prana sarannya begitu. Problemnya justru kita nggak tahu kalau belum menjadi pasangan. Nah. Biasanya keburukan itu muncul setelah nikah. Nah ini yang jadi masalah nih, ya kan? Selagi pacaran itu biasanya yang baik-baik semua ya. Fine aja, terus nah itu yang the best semua yang keluar. Pil senyum-senyum si Pil yuk. Nah, pas nikah baru tahu tuh. Saya ingat tuh pertama kali saya nikah, ya kan? Pas saya sudah nikah dan istri saya bawa ke rumah, dia baru menyadari. Sorry kok tadi pertama kali menikah kok. Iya maksud saya baru menikah. Waktu menikah yang malam pertama gitu kan. Oh iya, baru menikah. Jadi kan kalau kita tidur Pil, gasnya kan kenceng tuh. Tanjakannya berat tuh. Ya kan? Jadi dia baru menyadari, oh Tuhan, kenapa ngoroknya sedemikian rupa? Inikah lelaki yang engkau tempatkan di sisiku? Biasanya istri akan mengeluh tuh. Benarkah ini jodohku Tuhan? Dia baru tahu suaminya jago ngorok gitu. Nggak usah begitu Pak Riko. Kayak misalnya nih peristiwa, kalau misalnya saya kan biasanya kalau habis makan gitu kan, sendawa gitu kan. Kalau pas waktu pacaran mah sendawa nggak kedengeran. Begitu udah nikah main kenceng-kencengan sendawa. Gitu. Udah nggak nahan-nahan lagi. Sama Pak Prana. Nah ini ya. Ini biasanya problemnya begitu, tapi ya kembali kepada sebetulnya untuk semua pasangan pun dimanapun ya, sebetulnya apalagi yang berbasis kekristenan, kalau yang di luar Kristen kan nggak bisa bicara karena bukan ranahnya kita. Nah, yang di dalam Kristen yang kita baca, yang kita timpali, kita berikan komentar gitu kan, bahwa pasangan itu sebetulnya harus saling mengerti, dan itu yang paling penting, mengerti dan saling mengasihi. Penting sebetulnya. Karena kalau tanpa kasih satu sama lainnya akan susah berjalannya. Gitu loh. Mencintai bisa loh. Mencintai setiap orang bisa. Orang dunia pun bisa, tapi untuk mengasihi belum tentu. Akan suka gitu. Koriko. Jadi itu yang suka dibilangin tuh suruh menjaga kasih mula-mula pelihara terus itu. Ya. Maksudnya di dalam kehidupan pernikahan itu kan selalu disuruh jaga terus kasih mula-mula itu berarti kayak begitu kan? Maksudnya sekali menikah kan sebelum hidup, berarti itu kan mesti kasih itu mesti dipupuk terus kan dari berdua itu kan? Jadi persepsinya sudah ditanamkan dari awal. Dari awal menjadikan dia pasangan hidup kita gitu. Jadi jangan ada pikiran sedikit pun untuk berpisah sama dia gitu. Jangan ada pemikiran sedikit pun, secuil pun atau satu helai rambut pun gitu berpikiran bahwa nanti saya berpisah sama dia bisa begini-gini. Enggak, jangan berpikiran sama sekali, karena kita dasarnya bukan itu. Kita bukan orang duniawi, karena Alkitab kita, iman kita semua sama clear mengatakan bahwa mautlah yang bisa memisahkan kita gitu kan. Jadi tidak ada pemikiran seperti itu. Jadi dasarnya itu harus dibenerin dulu. Jangan berpikir bahwa gue cocok, coba-coba aja lah. Cocok jalanin, nggak cocok bubar. Nah, ini yang ini bukan motonya orang Kristen gitu loh. Kalau kita menikah ya untuk selamanya gitu loh. Iya. Hati. Iya. Itu kalau perihal
untuk mencari pasangan hidup, ya memang untuk laki dan wanita terutama yang sedang mencari jomblowati jombloan gitu kan. Nah, ini kan menjadi penting ya kan, untuk hubungan kerohanian mereka bisa dikaji dalam hal ini, dalam pemahaman dia, persepsi dia tentang Tuhan, tentang pernikahan di dalam Kristus itu seperti apa. Itu kan yang menjadi dasar gitu loh. Jujur saya pun tidak mendasari seperti itu waktu masih menikah itu, tapi Tuhan malah mendidik saya setelah saya menikah gitu. Tuhan memberikan saya konsep pemikiran pernikahan yang sakral, pernikahan yang benar di hadapan dia itu dengan pasangan-pasangan itu, dan memberikan arahan ke mereka yang mulai rapuh pernikahannya atau rumah tangganya itu dikuatkan oleh Kristus gitu loh. Tidak menjadikan Yesus sebagai dasar dalam fondasi berumah tangga. Yang saya pikirkan waktu itu yang penting menikah ya punya anak dan menjalani keturunan gitu loh, seperti orang-orang yang menjalani hari itu gitu. Tapi setelah kita tahu bahwa firman mengatakan, mengajarkan berbeda, bahwa pernikahan ini memang pernikahan yang sakral dan harus lebih kudus di dalam ketuhanan kerohanian kita, berbasis Yesus menjadi penengah di dalam segala permasalahan gitu. Apalagi pasangan hidup. Ya. Terus ya kalau boleh saya tambahkan, Sis Foni tadi berbicara mengenai kasih mula-mula itu, kalau bagi boleh Pak, saya waktu masih panjang, tambahin aja terus. Kalau buat saya sih secara gampangnya ini kalau buat saya kalau pengaplikasian pengertian kasih mula-mula itu harus saya kembalikan ke diri saya, mengingat waktu saya masih pacaran gitu. Apalagi baru-baru kenal sama istri saya yang sekarang itu, maksud saya itu loh, kasih mula-mula itu gairahnya atau semangat ingin ketemunya atau semangat ingin melakukan yang terbaiknya, ya itu yang harus tetap ada gitu, kasih mula-mula. Karena pada saat pacaran lama atau tidaknya juga bukan menjadi acuan bahwasanya pernikahan ini akan berjalan dengan langgeng, soalnya banyak juga kan pacarannya lama, pernikahannya nggak lama gitu. Kalau saya sama istri saya sih pacarannya nggak lama, pertemuannya cuma 3 kali. Itu namanya jagain jodoh orang. Hah? Apa? Jagain jodoh orang itu. Jagain jodoh orang. Lama tapi nggak nikah. Saya sama istri saya itu ketemunya cuma 3 kali loh. Pertama karena dikenalin sama teman kan, Bang, dia ada teman saya saat gereja lama dulu, mau nggak dikenalin sama teman gua, katanya. Ayo mau. Nih, lu janjian ketemuan deh sama istri saya yang sekarang. Terus beberapa minggu nggak ketemu, minggu kedua baru janjian benar-benar kan. Kalau yang pertemuan pertama itu tujuannya untuk kenalan dulu dong, saling lihat muka. Terus kedua baru benar pacaran. Baru pertemuan ketiga baru gue tembak gitu. Jadi nggak lama-lama, saya mau istri saya nih, Mona nggak lama-lama loh, pacarannya ketiga baru saya tembak. Kamu mau nikah nggak sama saya? Kalau nggak saya cari yang lain nih, gue bilang gitu. Iya, pacaran lama-lama buang-buang duit ya, buang-buang duit. Iya, buang-buang duit, bro. Ini gercep banget Pak Prana. Iya, gercep banget ini. Jadi ini tipsnya pacaran nggak boleh lama-lama, langsung cepet, gerak cepet ya? Bukan boleh, modal banyak habis pasti. Boleh, Bo. Iya. Modal banyak habis terus belum tentu jadi, itu nyesek ya Pak ya? Itu nyesek. Soalnya sebelumnya saya juga jalaninnya yang lama-lama, ya elah gitu, bukannya ini ya berbicara mengenai modal lah, bukannya ngejelek-jelekin pribadi, ya pribadinya bagus-bagus. Mencoba meresapi. Ada emotikonnya tuh Pak Riko. Tapi ya mungkin di sini Pak Riko mungkin pacarannya lama ya. Saya menceritakan kisah nyata saya ini, Mbak. Saya cuma 3 kali sama istri saya. Kemudian sebetulnya dimaksud Foni kasih mula-mula tuh seperti begini, Fon. Kita kasih mula-mula itu mula-mula waktu kita pertama kali mendapat urapan dari Tuhan. Urapan dari Tuhan dan
yang mula-mula itu ya, kasih yang mula-mula itu Tuhan memberikan betapa kita bisa bisa mengalirkan air mata dengan sukacita yang luar biasa gitu. Nah, Tuhan ingin kita mempunyai pasangan hidup ini seperti menjaga kasih mula-mula itu seperti itu gitu. Dijaga kasih itu seperti pertama kamu pacaran, pertama kali kamu bagaimana gitu, sampai akhir pasangan hidup ini panggil Tuhan gitu kan. Nah, kasih mula-mula ini dijaga gitu. Berarti itu kan mesti kerja sama dua orang itu dong kok, yang dalam terikat tali pernikahan kan, nggak bisa dari salah satu aja kan? Kita kan sama pernikahan kita itu pernikahan yang masih kategori pernikahan orang Kristen, pernikahan yang kategorinya paling the best di antara seluruh agama. Karena kenapa? Karena hanya orang Kristen lah, hanya kekristenan lah pernikahannya yang tidak bisa lebih dari satu dan tidak bisa ditambah dan tidak bisa juga dibubarkan seperti apa, tidak. Hanya maut yang bisa memisahkan dan cuma bisa satu. Satu untuk selamanya ya? Ya, satu untuk selamanya dan tidak bisa tambah sampai berapa, 1, 2, 3, 4 tidak bisa. Dan itu selamanya dan maut yang bisa memisahkan. Nah itulah makanya membuat pernikahan kekristenan itu yang paling sakral, the best dan number one. Tapi problemnya banyak pernikahan orang-orang Kristen bubar. Nah itu kok. Itu problemnya tuh kok. Ya, itu tadi mungkin kenapa ya? Kenapa sih? Fondasinya. Ya mungkin karena tidak melibatkan Tuhan. Fondasinya, basicnya, dasarnya. Ya tadi karena tidak. Kalau menurut saya ya memang pernikahan kekristenan itu memang harus sekali seumur hidup karena di dalamnya dilibatkan Tuhan gitu loh. Kayak misalnya ya contoh-contoh yang melibatkan Tuhan kan pasti kan sekali seumur hidup. Kayak problemnya kan begini Pak Prana. Kelahiran. Problemnya kan begini. Masalah timbul bukan melibatkan Tuhan tapi melibatkan emosi masing-masing. Emosi ya betul Pak. Ya kan? Problemnya itu munculnya itu. Makanya yang waktu masalah muncul bukan melibatkan Tuhan tapi melibatkan amarah, emosi masing-masing. Akhirnya pecah. Gitu loh. Kalau Alkitab kan clear mengatakan kalau memang nggak bisa cooling down, saling nahan diri, ya kan? Saling nahan diri dan masing-masing mencari Tuhan, bukan mencari pasangan lain, bukan mencari selingkuhan gitu. Nah problemnya kan di sini, itu dia. Harusnya kalau memang mereka mempunyai dasar yang kuat dan mempunyai arah pandangnya kepada Yesus Kristus, waktu menemukan problem, mereka masing-masing melihatnya kepada Kristus dan mencarinya Kristus gitu. Bukan mencari teman lain untuk dicurhat, untuk diajak kopi darat gitu loh. Ya kan? Nah, ini yang sering jadi masalah bagi keluarga Kristen yang tidak mempunyai pondasi kuat. Ya, saya berharap kita yang di dalam Zoom ini, di dalam wadah ini mengerti satu sama lain, saling menguatkan bahwa permasalahan pasti ada di dalam satu rumah tangga. Itu nggak mungkin nggak ada. Iya. Nggak ada yang sempurna. Diizinkan Tuhan terjadi karena memang untuk mendidik level supaya kita bisa saling mengerti dan memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu loh. Kalau nggak Tuhan izinkan mana bisa terjadi. Saya nggak bisa ngerti istri saya loh. Kalau istri saya tidak menimbulkan satu problem yang buat saya lihat gitu loh. Nah, tapi apakah saya bisa menerima kekurangannya dia? Nah ini yang menjadi tolak ukur. Kita bisa menerima nggak gitu kan? Harus bisa menerima. Kalau nggak bisa menerima, lantas mau diusir. Nah inilah salah satu bentuk yang tadi saya bilang Sispon, pasangan hidup ini harus sevisi. Pada saat mau pacaran ini mungkin harus dibicarakan juga nih. Jadi pacaran itu tujuannya bukan cuma mengumbar apa, melakukan apa gitu yang enggak habis-habisin duit ya. Pada saat udah berpacaran ya fokusnya tujuannya ke pernikahan dan yang diomongin ya masalah ini. Ntar kalau kita ada masalah gimana ya pemecahannya ya. Nah ini yang dibicarakan ini.
Nanti kalau kita punya anak kita sekolahnya di mana ya kira-kira ya, yang bagus, yang sedang atau yang enggak. Jadi pacarannya ngomonginnya mengenai keluarga gitu loh, bukan Mengenai hal yang masa lain. depan. Nah, untuk masa Betul, depan betul. gimana gitu loh. Kalau Seperti Ren, ada yang mau di-sharingkan? kalau kata Eyang Habibie ya, Eyang Habibie, yang namanya cinta itu bukan memandang satu sama lain, tapi sama-sama memandang keluar ke arah yang sama. Itu kata Nah, iya. Habibie. Jadi bukan hanya sekedar urusan orang si cewek sama si cowok doang, tapi ada satu hal yang dituju, jadi dilihat bareng-bareng gitu. Kan kita tahu kalau orang dunia tuh kayaknya, apalagi orang Indonesia ya, kayaknya lihat yang Habibie sama Ainun tuh kayaknya luar biasa banget gitu. Padahal mereka nggak percaya sama Yesus loh. Maksudnya mereka pun nggak ngerti kasih Tuhan gitu loh. Tapi orang dunia aja bisa kayak gitu. Mantep nih, Rain menikahnya pasti udah lama nih. Iya, Udah kayaknya. ini jalan yang ke 1 jam. Nih Pak Dimas senyum aja nih. Ada yang perlu dikasih tips kan nih Pak Dimas? Bagi- Betul nih. Bagi tips, Pak Dimas, bagi tips. Iya Pak Dimas. Si Amel no, Pak Ben juga no. Diem-diem Udah aja, tapi diwakilin nyatet-nyatet sama nih Pak kayaknya. Hah? Udah diwakilin sama Pak Riko. Lah itu Pak Riko kan sharingkan kan apa yang dia rasakan Pak. Kan yang Pak Dimas masa sama sih Pak? Ya, Pak Pran aja 3 kali take. 3 kali take udah langsung ngajak. Tuh, Pak Prana 3 kali take aja loh. Itu hebat loh. kalau buat saya sih sampai saat ini sih memang dua kepala berbeda jadi satu tuh sebenarnya apa ya, hal yang nggak mudah. Sampai 11 tahun aja nih pernikahan, sampai sekarang nih masih ketidakcocokan itu ada terus. Oh Pak Dimas udah 11 tahun ya? 11 tahun. 11 tahun. Tuh Pak Prana aja masih 9 loh. Iya, masih kalah saya sama Pak Dimas. Di sini Akan saya menuju- paling muda. Hah? Akan menuju ke 11 tahun juga pasti. Akan menuju ke 11 tahun. Amin, Pak Dimas. Amin. Ya itu pokoknya setiap perbedaan berantem mah sering, hampir perbedaan tuh sering lah. Tapi ya itu lagi salah satu sih memang harus ada yang mengalah. Kalau saya mau lebih mementingkan ego saya atau istri saya mau mementingkan ego sendiri, nggak akan pernah selesai. Jadi harus ada yang mengalah. Entah saya kadang yang mengalah atau istri yang mengalah. Pokoknya Atau paling bisa kadang Karen Kesia yang ngalah. ya pokoknya ya itulah, apa yang sudah disatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Itu aja sih prinsipnya kalau saya. Ya itulah karena kan Pak Dimas sama Bu Hona kan ya tadi seperti yang dasarnya saya bilang tadi seiman inilah yang buat jadi jalan bareng gitu loh. Betul Jadi banget Pak. tujuannya sama-sama gitu kan. Kalau ada masalah karena seiman harus diselesaikan, ini nggak boleh masalahnya yang diselesaikan, bukan pernikahan yang diselesaikan gitu kan. Betul. Gimana caranya biar bisa selesai gitu loh, Sis. Betul. Makanya Ya untuk sebetulnya kayak kita kan sebetulnya pernikahan kita nggak jauh-jauh berbeda ya, beda 1, 2, 3 tahun. Pak Seno gembala kita juga sama, ya kan? Kacaknya tidak jauh, range-nya tidak jauh, 2, 3 tahun, 5 tahun gitu. Nah, yang menjadi problem kan perjalanan ini masih panjang gitu. Anak-anak masih terus bertumbuh. Nah, yang menjadi justru tindak tanduk kita, sikap kita terhadap pasangan ini menjadikan parameter bagi mereka yang masih belum nikah ini supaya mereka terus tidak takut gitu loh. Kan di belakang kita banyak adik-adik kita yang masih belum nikah tuh, ya kan? Kayak Jangan sebut nama kok. enggak, saya sebut misalnya Rain, Tapi kita tanya dulu nih Pak Riko, apakah mereka yang belum nikah di sini jadinya takut nih karena kita dari tadi bilang pernikahan pasti ada masalah gitu antara suami istri. Enggak. Ditanyakan. maaf Pak Prana. Ini saya malah mau nanya, kapan ini kita nikahnya massal gitu barengan? Ya itu terserah kalian lah mau nikah massal. Ide bagus itu biar murah.
memang Lihat paketnya lebih hemat kalau begitu. Biar nggak buang duit. Ya paketnya lebih hemat kan, jadi sekali 4-5 pengantin dalam satu gedung kan makanannya juga lebih hemat ya Ya. kan. Pendetanya juga Tamunya nggak sama, capek. jadi nggak perlu Dan sangat berhikmat 2-3 kali. dan sangat berhikmat di masa pandemi ini bisa mengirit biaya gitu kan. betul, betul. Tapi gue punya teman lo dulu lo. Lucu banget dia alasan mereka itu nikah. Gue kan tanya, lu kenapa sih nikah berdua? Lu pilih si A, nah lu pilih si B. Alasannya tahu nggak, sama dua-dua suami istri. Soalnya kan kita kan berdua senang dugem nih. Jadi biar pulangnya dalam satu rumah ya kita nikah aja gitu. Biar pulang dugem dalam nggak kemana-mana gitu. Lucu juga, gue ketawa ya ngakak. Tapi bagusnya sampai sekarang mereka itu aja langgeng-langgeng terus gitu. Cuman alasannya dulu Berarti gue tanya gitu. sevisi, berarti itu sevisi Pak, sevisi. Biar pulangnya Unik nggak juga repot-repot lagi. Jadi udah dalam satu rumah pulang dugem ya udah ke situ gitu. Berarti itu sevisi semisi ya Pak ya. Lanjut Pak Riko, dan yang lainnya mungkin Pak Beni, Bu Amel, Pak Dimas, silakan. Iya, aku Iya, ya. Ya, boleh. Ya, silakan Ji. Dulu waktu kelas 6 SD mau masuk SMP, aku kan ikut retret. Terus guru minggunya kan itu gabungan retret anak sekolah minggu dari berbagai tempat ya. Bilang gini, kamu boleh doa deh buat jodoh kamu. Terus aku bilang, aku baru segini, ngapain mikirin jodoh? Ya nggak apa-apa, kamu perlu mendoakan buat jodoh kamu. Dia bilang seperti itu. Misalnya kriterianya apa gitu. Nah, terus secara nggak langsung ya aku mendoakan itu sih. Gitu. Terus sampai umur 16 tahun ya ketemu sama PW kan. Kayak gitu. Terus berjalan 4,5 tahun ya pacaran, terus ya saya nggak tahu deh ini jodoh saya apa bukan atau apa, tapi saya juga berdoa sih sama Tuhan, ini beneran kita menikah atau enggak, tolong kalau misalnya memang iya, pada saat bulan September mau nikah, supaya saya ini nggak ada keraguan sama sekali gitu. Ya udah, terus akhirnya bener-bener nggak ada keraguan sih, waktu mendekati hari H itu tidak ada keraguan semuanya ya. Terus kalau dia bilang nggak boleh kita pikirin mau berpisah atau apa, memang tidak boleh, tapi kalaupun lagi berantem pun terus terang kayak gitu pasti ada keluar gitu kata-kata mau berpisah, mau apa gitu. Cuman ya lucunya kan kalau kita bilangnya ya udah nggak usah, lu cari aja yang lain. Ya udah lu besok urus. Enggak, lu yang urus. Enggak, gue nggak mau. Gue kayak gitu-gitu sampai dulu banget gitu kan. Awal-awal kan memang banyak konflik kan. Ya intinya tuh dua-duanya nggak ada yang mau pergi urus, karena kalau urus kan mahal juga ya. Maksudnya mesti bayar itu kan parah tuh. Ya jadi ya udah. Jadi Amel juga pacarannya nggak lama dong sama Pawi. 4,5 tahun sih Spon, lumayan sih ya kalau saya. Lumayan itu. Berarti Pak Prana paling gercep dia. Iya benar, Pak Prana paling gercep. Begitu PW kan juga dia bilang dia nggak pernah pacaran. Kita jadian waktu saya umur 17 tahun, berarti dia berarti dia umur 29 berarti ya. Oh berarti itu Ciamel pacar pertama PW? Kata dia begitu. Oh kata dia. Kayaknya sih bukan sih. Sampai sekarang dia bilang kayak gitu. Oh. Kayaknya PW bohong tuh, soalnya kan dia karateka juga, gagah kan dulu waktu mudanya, pasti banyak itu PW. Iya saya juga. Makasih Tapi Ci. ya udah kita mesti melibatkan Tuhan ya Ci ya. Hah? Kenapa sih Spon? Enggak, itu Henry. Enggak, makasih buat informasinya. Iya. Besok bisa godain Pawi. Berarti semuanya itu juga benar-benar mesti berserah banget sama Tuhan ya Ci, gak bisa enggak ya. Soalnya saya juga punya teman-teman gitu yang saya lihat, maksudnya setelah mereka pernikahan mereka tuh udah menginjak berapa tadi? 6 apa 7 tahun begitu, suka pada ngomong bosen Ci.
bosan. Terus lihat pasangan tuh udah kayak teman aja gitu. Mereka suka ngomongnya gitu ke saya, katanya tahu gitu gak mau buru-buru nikah gitu loh. Suka ngomong begitu sih, maksudnya padahal yang ngomong kayak gitu ya, itu juga pernikahannya dalam Kristen tuh Ci gitu. Cuma saya bilang, kok bisa kayak gitu? Katanya kok bisa kayak gitu sih? Bang, ya lu mesti mikir dulu lah, kenapa sih dulunya lu orang berdua bisa menikah. Maksudnya saya cuma ngomong begitu, maksudnya usaha balik ke feeling yang dulu. Kata, susah katanya gitu. Nah itu juga problem ya Ci ya, kalau maksudnya kalau dalam pernikahan tuh berdua itu tuh nggak bekerja sama buat selalu memupuk kasih itu ya Ci ya, bisa kan kayak begitu? Itu tergantung kita mau apa enggak sih. Memang ada momen-momen di saat kita nggak ngeklik gitu loh. Ada tahun-tahun yang kita nggak sama-sama, kita nggak ngeklik. Cuman ya di saat itu kita harus tetap ngelewatin sih sebenarnya. Nah, nggak mungkin ini. Kalau dibilang, saya nggak bisa, sampai sekarang juga saya nggak bisa bilang kalau pernikahan ini kayak, saya bosen nih sama PW. Saya nggak bisa, di otak saya nggak bisa begitu. Gitu, nggak bisa gitu maksudnya. Emang nggak boleh sih ya. Nggak boleh sih harusnya, tapi memang saya juga nggak bisa mikir. Saya juga nggak berharap dia bosan dengan saya kan, soalnya kan. Ya mesti dijalanin bareng-bareng sih. Emang ada yang nggak enaknya juga banyak sih, ngalamin pasang surutnya juga banyak banget gitu. Betul yang tadi kayak Riko bilang, jangan cuma mau enaknya, yang nggak enaknya juga mesti terima gitu, karena pernikahan itu sekali seumur hidup gitu loh. Mesti bisa saling terima kelebihan. Silakan Ci. Ya, ingat kan teman kita dulu si Aling kan? Oh iya. Kita tuh punya pandangan yang sama. Kalau misalnya ada orang yang nikah nih, orang kan bilangnya bahagia ya. Kita punya pandangan sama ya, bermasalah dalam hidup, sama mengarungi masalah gitu loh. Itu memang itu benar gitu. Tapi sukanya juga banyak. Kita mesti benar-benar harus ada nyari sukanya juga sih gitu. Itu aja sih. Berarti jangan fokus ke masalah doang ya Ci ya. Berarti maksudnya dalam hidup kan selalu ada dua sisi kan, yang nggak enak sama nggak enak, tapi dua-duanya itu mesti kita lihat bagaimana caranya kita melewati hal itu berbarengan dan nggak ada pikiran negatif dari diri kita gitu. Thank you. Thank you Ci Amel buat sharingannya. Besok Pak Wi ada bahan baru. Ini tinggal Pak Beni nih, belum nih. Pak Beni cerita dong, Pak Beni gimana Pak Beni? Pak Beni berapa kali tag? Ketemunya gimana sama Bu Yani? Berapa kali tag Pak Ben? Aduh, kalau masalah berapa kali itu kurang tahu juga berapa lama ya. Mungkin udah lama juga sih, sekitar beberapa tahun. Tapi ya kembali sama seperti yang sudah dibicarakan ketika kita masuk dalam suatu pernikahan, masalah selalu ada karena di situ Tuhan mendidik kita bagaimana menjadi pribadi atau dan keluarga yang kuat dalam kekristenan. Dan dalam pernikahan karena itu melibatkan Tuhan, dan ketika ada masalah juga harus kembali kepada Tuhan bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Ya mungkin itu sih dari saya. Ya memang mungkin bisa jadiin masukan juga buat yang belum menikah di sini, bahwasanya dari yang tadi sudah menikah, pernyataannya tadi ada masalah mulu. Ya itu tadi, walaupun ada masalah ya yang ditarik kesimpulannya kita ini udah nikah tujuannya cuma satu, jangan sampai ini selesai gitu, terus dijalanin walaupun ada masalah gitu. Jadi walaupun dari tadi ngomongin masalah-masalah mulu, ya jangan takutlah untuk menikah. Karena kan ini pasti ada penyelesaiannya, asal kita
pasangan ini sama-sama seiman, satu visi dan seimbang gitu. Kalau buat saya sih kalau 3 ini udah ada, pasti nggak ada lah dalam pikiran masing-masing pasangan ini untuk menyelesaikan pernikahan. Apalagi kalau udah seiman kan. Semisi, seiman, seimbang. Seimbang, gitu ya. Apalagi kalau udah seiman kan mereka udah tahu dong kalau dalam pernikahan Kristen ini tidak boleh ada perceraian gitu. Hal apapun yang terjadi harus dihadapi bareng-bareng, diselesaikan bareng-bareng gitu. Iya, Pak. Gitu. Silakan Pak Henry. Ya kita maksudnya kalau belum menikah aja masalah aja udah banyak. Iya, betul Pak. Iya, memang kalau sendiri aja udah banyak. Memang kalau misalnya udah memutuskan menikah, kita udah harus bersiap mental. Masalah pasti bakal banyak. Ya tinggal nanti kita cara berdua hadapinnya aja gimana. Kadang kan ada yang masih egois, misalnya yang satu nggak mau ikutan hadapin. Akhirnya cuma dalam satu orang yang posisi yang hadapin, entah itu suami atau istri, satu orang nggak mau bertanggung jawab. Ya kalau misalnya kita udah benar-benar menikah kan harusnya dua-duanya bertanggung jawab. Kan udah jadi satu tubuh, satu Kristus. Udah jadi satu tim ibaratnya gitu loh. Iya, ya kalau kayak gitu kan nggak tahu udah gimana nantinya tuh kan harusnya mereka kan udah buang egoisnya masing-masing gitu. Iya. Udah Pak Prana, bukannya kalau nikah itu nambah masalah? Pada saat saya nikah sih, memang saya udah bilang bahwasanya ya sama dia ya kita harus masalah apapun yang terjadi, apalagi waktu sebelum nikah aja masalahnya yang pertama dia sukunya Jawa, saya sukunya Batak. Itu aja udah ada masalah tuh karena kan masing-masing pasti punya keinginan untuk melakukan pernikahan sesuai budaya masing-masing. Cuman kita berdua bareng akhirnya ya secara agama aja dulu diselesaikan dan akhirnya terselesaikan juga gitu loh. Dan bukti itu bahwasanya permasalahan ada dan juga kalau memang suami istri mau jalaninnya bareng, ngadepinnya bareng, terselesaikan juga masalah itu gitu aja. Jadi saya yakin bahwasanya masalah ada tapi kalau masing-masing kita niat menyelesaikannya diselesaikan juga dengan pertolongan Tuhan gitu aja. Mantap Pak. Ini memberi masukan buat yang belum di sini. Saya lihat banyak. Yang pasti saya setuju sama Pak Prana, Ciamel. Kalau nggak cuma masalah kok di pernikahan juga kita ada kebahagiaan itu ada, senang itu ada, seimbang. Pokoknya jangan takut. Betul. Makanya mesti dijalin, mesti dilihat jangan mau dilihat enaknya doang ya Pak ya. Maksudnya yang nggak enak pun kita mesti hadapin. Soalnya kalau harus diselesaikan bersama-sama, nggak boleh yang kayak tadi itu sendiri satu orang yang mau. Ada ketawa-ketawanya juga ya nggak Pak Dimas? Bukan cuma gontok-gontokan. Tapi kan kadang-kadang orang kalau ngomong kan masalah dulu yang di-upload gitu. Yang dikedepanin ya biar nggak bete gitu ya. Gak apa-apa itu buat melatih mental. Oke, nikmatin aja. Iya, jalanin aja. Enak-enak, enjoy aja, begitulah hidup. Tapi satu itu harus seiman dulu, itu wajib. Karena itu dasarnya, itu udah dasar banget. Karena kalau kita dengan nakoda yang berbeda itu pasti kapal kita nggak akan nyampe ke tujuan kita. Iya, apalagi satu bilang boleh, satu bilang enggak, ya udah deh. Menghadapi permasalahan bisa jadi bubar juga. Kayaknya si Ren setuju banget tuh, kayaknya dia udah mengalami banyak pergolakan. Tepuk tangan, apresiasi. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari teman-teman semua? Pilio ketawa-ketawa aja dari tadi, Pil. Gimana menurut Pilio, cocok nggak, Pil, dari 3 hal tadi yang saya sampaikan dan juga disampaikan oleh teman-teman semua mengenai pemilihan pasangan hidup? Cocok. Ya maksudnya memang kalau misalnya tadi soal seiman sih memang harusnya seperti itu gitu, karena kan makin banyak perbedaan kan makin banyak masalah gitu kan. Udah beda suku, masa agama juga mau dibedain, makin kompleks lagi kan. Apalagi soal agama itu kan sensitif banget gitu kan. Kalau misalnya dalam satu bahtera rumah tangga ibaratnya kayak ada
nakoda gitu kan. Pasti ntar di tengah-tengah perjalanannya itu ada aja tuh pasti kan mau ke kanan mau ke kiri gitu. Nah kalau misalnya ada dua kepala gitu pasti susah dan nggak akan baik hubungannya sama tadi sevisinya itu. Kalau misalnya satu seiman pasti sevisinya pun juga akan enak gitu. Ya, Tambahan ketika sudah lagi. ya silakan. Apalagi kalau misalkan kita seorang tua tidak seiman nih dan kita mempunyai anak, itu akan memberikan anak sebuah pilihan lagi. Itu akan menjadi kayak, aduh, gimana ya? Orang tua gue kok gak seiman, gue milih mana nih? Nanti kasihan anaknya juga. Iya, masih kecil udah dikasih masalah ya Pak Dimas ya. Iya. Mau mihak ke papa, apa mihak ke mama gitu ya. Iya, itu buat mereka juga iya seperti sih benar juga ya. Jadi kayak nggak ada ini apa namanya ngomongnya? Nggak ada damai sejahtera. Ketetapan ya jadinya. Iya. Jadi ya pokoknya lebih baik sebagaimanapun harus seiman lah. Ya itu memang landasan utama ya, dasar utama dalam pernikahan ya itu tadi harus seiman gitu. Mungkin ada ya silakan. Tapi gimana kalau dulu saya ingat zaman teman-teman saya tuh suka banyak yang ya ibaratnya sebenarnya mah kadung udah terlanjur sayang gitu kan, tapi beda agama. Terus mereka jadiin alasan tuh kayak ya sekalian menjangkau jiwa gitu. Ya kalau ya bagus kalau memang bisa kita yang menjangkau mereka gitu ya. Tapi kalau kita yang terjangkau kan beda lagi nanti ceritanya. Jadi itu gambling ya Pak Dimas ya. Alasan gambling, seperti itu gambling. Mendingan dihindari aja deh alasan gambling kayak gitu. Saya pernah mengalami soalnya, tapi saya memutuskan berubah haluan. Mantap. Pasti judulnya ini ya, Peri Cintaku ya lagunya. Ya. Benteng begitu tinggi. Jadi lebih baik jangan. Kalau buat saya sendiri juga hidup udah ribet gitu kan, nambah-nambahin lagi masalah, nyari yang udah sepaket aja udah gitu. Ribet kayak Hot Wheels kan dijual terpisah gitu kan ribet. Iya. Biasanya kalau udah sepaket lebih murah loh, Pil. Nah, iya daripada beli sendiri-sendiri lebih mahal. Soalnya kayak teman saya juga gitu, ada yang satu Katolik, satu Buddha gitu. Jadinya ya udah sama-sama judulnya menjunjung toleransi apa gimana, tapi ujung-ujungnya pernikahan juga jadi di dua tempat gitu. Ya memang ya kayak yang tadi, udahlah jangan bikin masalah lah kalau untuk kedepannya ntar ada masalah nih di awalnya juga masalah, mendingan di awalnya jangan dengan masalah gitu loh Pil. Jangan coba-coba berpikir buat menjangkau jiwa ya. Menjangkau jiwa lah. Gitu. Mau memperbaikkan orang tapi sendirinya takutnya malah ketarik. Gitu ya. Gitu. Oke lah kalau gitu mungkin ada kalau masih ada yang mau ditambahkan dari kita semua. Siapa lagi yang mau menambahkan? Ayo. Tapi kira-kira di sini yang udah menikah masih ingat nggak tanggal pernikahannya nih kayak Pak Riko? Tanggal pernikahannya masih ingat nggak Pak Riko? Nah lo, Riko lihat dulu arsip. Lupa mah kacau ya. Nah itu. Coba ya Pak Riko. Ingat lah, masa nggak ingat itu. Oh gitu. Momen kita seumur hidup itu. Oh iya, sekali seumur hidup ya. Tanggal berapa kok? Tanggal berapa ya? Makanya tadi dan di awal gue udah bilang, kata sambutannya gue bilang gitu, salah satu momen yang akan selalu diingat tuh salah satunya pernikahan seumur-umur, bukan? Kan Pak Riko juga bingung, masih ingat nggak tanggal pernikahan itu? Wifi-nya nge-lag terus ya? Lu cari di Google loh ya. Bulan masih bener ingat. Kok Om Riko nge-freeze sih? Om Riko kok nge-freeze? Wifi-nya kenapa? Iya, gue juga bingung kenapa ya nge-lag terus. Halo Om Riko? Jangan dibantu. Jangan bentar-bentar ditanya tanggalan nge-freeze dong kok.
Mungkin karena terlalu lama lah kali Pak Riko. Ya, udah berapa tahun sih Pak Riko nikah, Pak Riko? Hah? 26 tahun? Mute. Mute. 2006. Wah, 2006, 14 tahun ya. Berarti urutan pertama Pak Riko nih di antara kita-kita nih. Tunggu dulu, Ci Amel dulu tolong tanyain. Bu Amel berapa, Bu Amel? Bu Amel lebih lama. Pernikahan udah berapa tahun? 19. 19 tahun. Oh, berarti Bu Amel. Desember ini 19. Tahun ini tahun 2020 ini 19 tahun, Bu. Ya, 2001. Dari 2001 ya? Ya kan kenalnya 16, terus pacaran 17, nikahnya pas umur 21. 2001 saya lagi ngapain ya? Bu Amel, Pak Riko, baru Pak Dimas ya. Baru saya di sini. Baru Pak Beni. Pak Beni udah berapa tahun pernikahannya Pak Beni? Ya. Berapa tahun pernikahannya Pak Beni? 10 tahun. Tahun 2010. Oh, berarti saya paling muda ya. Widih. Berarti harus banyak belajar ini dari para suhu yang ada di sini nih. Bagaimana menghadapi segala permasalahan. Untung cuma 3 kali langsung merit, Pak. Iya. Kalau nggak makin lama. Pas gue nembak ketiga kali, gue udah siap-siap tuh, yang lain gue siapin. Lu dari tadi ngomong di WhatsApp cuma dia bilang iya, ya udah. Gue udah nggak kemana-mana lagi deh, udah. Oke lah, Siswoni, demikianlah karena sudah waktunya juga. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, bincang-bincang kita, sharing-sharing kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Yang pasti sih, seperti yang tadi saya sampaikan, 3 hal. Yang pertama yaitu kita harus, untuk mencari pasangan itu harus seiman, seimbang, dan juga sevisi. Mungkin nanti hal-hal lain bisa ditambahkan oleh pribadi masing-masing, namun 3 hal dasar itu bagi saya merupakan suatu keharusan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Prana. Mic-nya di mute. Oh, makasih Papa buat sharingannya malam ini. Sangat memberkati. Sampai kita ketemu di perbincangan berikutnya. Dan sebelum kita tutup acara kita, mari kita satukan hati dan kita berdoa dulu. Bapak, kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan Yesus, sharingan dari teman-teman dari sini yang sudah memasuki bahtera pernikahan, menguatkan kami Tuhan, sehingga kami tahu ketika kami mencari pasangan yang kami harus utamakan adalah mencari pasangan yang seiman dengan kami. Itu yang menjadi dasar, fondasi dari pernikahan yang benar dan sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami kembali dengan teman-teman yang lain di perjalanan berikutnya. Kami percaya Tuhan Yesus ketika yang kami lakukan, semua yang kami kerjakan adalah untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan akan berkarya luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Makasih semuanya. Sampai jumpa di acara Good selanjutnya. Terima kasih Bapak, Ibu semua, saudara-saudara, Tuhan berkati. Dah. Tunggu, jangan out dulu, bentar. Yang rekam siapa tadi? Sorry. Foto ya, Pil, foto. ya? Terima kasih, Tuhan berkati. Foto, Pil. Hah? Kirain udah siap belum? Ngapain foto, Pak? Ayo, mau lanjut, ayo. Lanjut ya, lanjut. Iya. Lanjut. Udah. Ini mau lanjut. Udah ya. Yang rekam siapa? Lu? Wah, yang rekam. Lu Yang rekam. Lu Saya yang rekam. rekam. Oke. Wah, stop. Udah pas waktunya 1 jam 3 menit.